أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Apakah jin itu sama dengan alien dan UFO? Atau sebaliknya, UFO dan alien itu sesungguhnya adalah dari bangsa jin itu. Mari kita mencoba melakukan eksplorasi terhadap berbagai informasi yang terkait dengan itu dalam dua sisi, baik dari sisi data-data saintifik maupun data-data atau informasi dari dalam kitab suci kita. Apakah bangsa jin itu sama dengan alien? Sahabat sekalian, berita-berita tentang alien dari waktu ke waktu, dari dekade ke dekade itu semakin santer saja. Bahkan akhir-akhir ini mendapatkan perhatian yang lebih tinggi, semakin tinggi dari para ilmuwan, dari para pemangku kekuasaan dan politik, bahkan dari Departemen Pertahanan, khususnya di Amerika misalnya. Beberapa hari yang lalu, Pentagon itu mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan melakukan kajian secara transparan terkait dengan informasi-informasi tentang alien itu. Apa itu alien? Ya, dari bahasa Inggris alien artinya adalah sesuatu yang asing. Bisa benda asing, bisa makhluk asing. Nah, ini ternyata menjadi perhatian yang semakin besar di kalangan Amerika, baik ilmuwannya maupun Pentagon sebagai yang bertanggung jawab dalam arti pertahanan di Amerika Serikat itu. Kenapa? Karena mereka ternyata memiliki sejumlah dokumentasi, baik melalui foto, melalui video, bahkan melalui radar-radar ya teknologi mereka yang menangkap keberadaan alien itu atau keberadaan benda langit ya, benda langit yang tidak teridentifikasi yang kemudian kita kenal sebagai UFO, Unidentified Flying Object, benda terbang, benda melayang yang tidak bisa diidentifikasi. Bisa dideteksi keberadaannya, bisa dilacak, bisa difoto, direkam dengan video, bahkan tertangkap oleh radar ya. Bisa dideteksi, tetapi tidak bisa diidentifikasi. Itu benda apa? Itu berasal dari mana? Dan ketika menghilang, menghilangnya kemana? Kenapa teknologinya sangat canggih dan seterusnya? Itu tidak bisa diidentifikasi bahkan oleh negara-negara yang memiliki teknologi sangat canggih itu. Di kalangan Departemen Pertahanan Amerika, UFO itu juga dikenal sebagai UAP, yaitu Unidentified Aerial Phenomena, fenomena di angkasa yang tidak teridentifikasi. Jadi sahabat sekalian, ini menarik karena ternyata para ilmuwan dan kemudian juga para politikus ya itu memutuskan untuk mengkaji ini secara terbuka karena selama ini itu dirahasiakan. Ada anggapan-anggapan atau kecurigaan apakah ini wahana intelijen misalnya ya, mata-mata dari negeri musuh misalnya ya yang berseberangan secara ideologis, blok timur dan blok barat dan seterusnya. Karena itu dirahasiakan. Tetapi data-data yang selanjutnya menunjukkan bahwa mereka kayaknya netral ya, sehingga kemudian diputuskan untuk mengkajinya secara terbuka. Bahkan ada lebih dari 140 video ya data yang dimiliki oleh Pentagon itu akan dibuka kepada masyarakat luas. Dan yang menarik kemudian salah satunya dari Universitas Harvard itu juga memutuskan untuk melakukan kajian lebih mendalam lagi terkait dengan itu, lagi-lagi secara terbuka ya, diflorkan kepada masyarakat luas. Sahabat sekalian, jejak tentang UFO itu sesungguhnya sudah terjadi ratusan tahun yang lalu atau bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu.
Kita melihat dalam jejak-jejak sejarah di Mesopotamia, di Mesir kuno, dan seterusnya, sampai ke peradaban modern ini, dalam catatan-catatan sejarah atau artefak atau relief-relief tertentu, gambar-gambar, itu muncul ada benda langit yang masuk kategori dalam UFO ya, Unidentified Flying Object itu. Terjadi di berbagai benua. Di Eropa iya, di Asia ya, di Tiongkok, bahkan di Indonesia, kemudian di Amerika, di Eropa, di Afrika dan sebagainya, itu bermunculan. Tetapi selama ini membentuk atau memunculkan keraguan. Itu sesungguhnya benda apa? Karena kemudian tidak bisa diulangi lagi, tidak bisa diikuti melalui kajian-kajian yang empirik, dikarenakan kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, dan seringkali di luar dugaan tiba-tiba itu muncul. Maka sahabat sekalian, kalau kita lihat respons terkait dengan munculnya alien atau UFO itu beragam, baik di kalangan yang mistis maupun di kalangan yang saintifik. Secara garis besar terbelah menjadi dua, yaitu mistis dan saintifik. Bagi kalangan mistis ya dianggap itu sebagai kemunculan atau penampakan dari makhluk gaib. Begitu saja, dan kemudian tidak memunculkan sebuah kajian yang lebih panjang lagi. Tetapi di era modern, hal itu memunculkan respons dari kalangan ilmiah. Dan di kalangan ilmiah itu muncul berbagai pendapat yang berbeda-beda tingkatannya. Dimulai dari ada yang mengatakan itu sebagai ilusi optik belaka, salah lihat misalnya. Digambarkan misalnya boleh jadi itu sekedar pendaran cahaya dikarenakan kondisi atmosfer kita saat itu. Mungkin dengan kelembaban yang tinggi, karena setelah hujan atau di atas lautan dan sebagainya. Seperti kalau kita tiba-tiba melihat ada pelangi ya di langit. Itu salah satu pendapat dari kalangan saintifik yang mencoba merasionalkan penampakan dari alien atau UFO itu. Satu. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh jadi itu sesungguhnya adalah benda langit yang jatuh ke atmosfer bumi, masuk ke dalam atmosfer bumi, jatuh ke permukaan bumi. Benda yang jatuh atau bebatuan yang jatuh dari luar angkasa masuk ke planet bumi atau ke atmosfer bumi, dia akan terbakar dan kemudian memunculkan pendaran cahaya. Masalahnya ada kesaksian yang mengatakan bahwa benda itu tidak semata-mata bergerak meluncur ke permukaan bumi, melainkan dia bisa berhenti di angkasa, mengambang, kadang berputar, kadang bergerak zigzag dan sebagainya. Sehingga itu juga mementahkan pendapat yang kedua itu yang mengatakan bahwa boleh jadi itu benda langit atau batu ya, bebatuan dari langit luar angkasa yang masuk ke atmosfer bumi. Ya boleh jadi, tetapi tidak bisa menjelaskan beberapa hal yang dilihat oleh para saksi mata, bahwa itu bisa berhenti, bisa bergerak, berputar dan berpindah arah ya, berubah arah dan sebagainya. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa itu sesungguhnya adalah roket ya, peluncuran misalnya satelit dari sebuah tempat tertentu di Amerika atau di Rusia atau di Eropa dan sebagainya, yang kelihatan bercahaya karena dia naik. Atau sebaliknya, ada wahana satelit atau wahana di orbit bumi yang rusak kemudian jatuh, terbakar, sehingga memunculkan seperti sebuah pendaran benda langit yang jatuh dari angkasa menjauh di sana ke permukaan bumi. Tetapi sekali lagi itu juga tidak memberikan keyakinan sepenuhnya, dikarenakan itu tadi benda yang disebut atau diduga alien dan UFO itu bisa berhenti mengambang ya di sebuah ketinggian tertentu, bahkan kemudian bergerak zigzag dan selanjutnya bahkan menghilang. Yang keempat, ada yang menduga itu sesungguhnya adalah satelit atau mungkin pesawat ya intelijen dari negara musuh yang masuk katakanlah ke kawasan pertahanan Amerika. Tetapi yang dipertanyakan, kenapa teknologinya sangat canggih? Teknologinya tidak dikenal ya, tidak dikenal oleh teknologi manusia sekarang, belum dimiliki oleh manusia sekarang, karena dia tidak menggunakan teknologi yang bersifat aeronautika, kayak angkat udara, melainkan lebih tinggi dari itu, seperti menggunakan medan magnetik dan medan gravitasi. Dan secara radar juga sulit untuk dideteksi
atau diidentifikasi sesungguhnya itu benda apa dan seterusnya. Jadi sahabat sekalian, terjadi kebimbangan, keraguan-raguan dan ketidakpastian terkait dengan benda yang disebut sebagai alien atau UFO atau UAP itu. Maka Departemen Pertahanan Amerika dan para ilmuwan di sana dan juga di Eropa dan berbagai bangsa atau negara sesungguhnya mulai membuka ini ke ranah publik untuk dilakukan kajiannya secara transparan. Sesungguhnya ini makhluk apa, benda dari mana, dan apakah ini berasal dari luar angkasa. Sehingga Universitas Harvard di Amerika, salah satu perguruan tinggi terkemuka di sana, memutuskan untuk membuat sebuah proyek yang disebut sebagai proyek Galileo. Nah, mereka akan menggunakan atau memperbesar dana penelitiannya untuk mengamati ruang angkasa. Apakah makhluk itu berasal dari luar angkasa? Tetapi sahabat sekalian, kalau Anda membaca tentang penelitian pencarian alien atau UFO ya, di luar angkasa sana, sampai hari ini hasilnya nihil. Nihil, tidak menemukan planet-planet yang sudah ada penghuninya. Itu tidak ditemukan, meskipun ribuan planet katanya disebut-sebut sebagai mirip dengan bumi dan boleh jadi dia ada kehidupan di sana. Tetapi penelitian yang lebih detail itu ternyata menunjukkan bahwa di sana belum ada atau tidak ada kehidupan karena belum memenuhi syarat munculnya kehidupan itu. Yang lebih menarik lagi dan lebih meyakinkan bahwa jagat raya, ruang angkasa itu ternyata sepi. Tidak ada itu sinyal-sinyal peradaban di sana. Sinyal televisi misalnya ya, gelombang elektromagnetik, baik televisi maupun sinyal radio atau sinyal microwave yang terkait dengan peradaban itu tidak ditemukan. Jagat raya ini sepi sampai hari ini. Sehingga sangat boleh jadi sesungguhnya peradaban atau makhluk yang datang, yang terlihat ya melakukan penampakan di muka bumi itu sesungguhnya bukan berasal dari luar angkasa, melainkan dari dalam atau dari kawasan planet bumi ini sendiri. Jadi masih serba membingungkan, ambigu, dan penuh dengan misteri. Nah, kalau kita kaitkan dengan kajian kita akhir-akhir ini, yaitu bangsa jin, maka kita memiliki atau memperoleh dua data yang mirip, ya, fenomena yang mirip, yang memberikan persepsi kepada kita bahwa makhluk itu, jin maupun alien, itu sama-sama misteriusnya. Sama-sama misteriusnya antara percaya dan tidak percaya, baik secara mistis maupun secara saintifik. Itu antara percaya dan tidak percaya, antara ada dan tidak ada. Secara saintifik juga sama, antara ada dan tidak ada. Menjadi perdebatan panjang selama beberapa dekade yang terakhir, meskipun sudah mengerahkan teknologi yang paling mutakhir untuk memahami masalah itu atau fenomena itu. Mari kita lihat beberapa karakter dari teknologi atau peradaban alien itu. Yang pertama, mereka menggunakan teknologi yang belum dikuasai oleh manusia atau setidak-tidaknya baru akan dikuasai karena penelitiannya mengarah ke sana. Misalnya, pesawat mereka yang katakanlah piring terbang atau apapun bentuknya, kadang katanya bentuknya seperti segitiga, seperti piramid, seperti piring dan sebagainya, penampakannya itu dari berbagai kesaksian. Tetapi yang menarik, teknologi yang digunakan oleh wahana ruang angkasa mereka itu tidak menggunakan teknologi aeronautika, yaitu gaya angkat udara. Ya, seperti kalau kita memiliki pesawat terbang yang dia terangkat ke atas dikarenakan bergerak, sayapnya itu menampung udara yang kemudian mengangkatnya ke atas. Itu dia tidak menggunakan teknologi itu, melainkan menggunakan teknologi yang terkait dengan medan elektromagnetik atau mungkin gravitasi. Ya, jadi dia bisa mengambang misalnya. Kalau pesawat terbang tidak bisa mengambang kecuali menggunakan baling-baling seperti helikopter. Ini bisa mengambang diam, padahal tidak ada baling-balingnya. Nah, itu bisa dijelaskan kalau menggunakan misalnya teknologi elektromagnetik. Anda bisa membayangkan misalnya ketika sebuah benda mengandung medan magnet, ya, ada dua benda, maka dia memiliki gaya tolak antar kedua kutub yang sama.
Dia bisa mengambang dikarenakan ada medan magnet itu. Nah, ini mulai dikuasai oleh manusia. Misalnya kereta cepat maglev ya, yang dioperasikan di Jepang maupun di Cina, yang memiliki kecepatan tinggi, di mana kereta itu bisa mengambang di atas relnya. Nah, itu menggunakan teknologi magnetik. Maglev itu adalah singkatan dari Magnetically Levitated Train ya, jadi kereta yang bisa terangkat dikarenakan ada gaya atau medan magnet yang bekerja padanya. Itu mulai dikuasai. Tetapi UFO dan alien ini kan sudah muncul puluhan tahun yang lalu, bahkan ratusan tahun yang lalu. Mereka menguasai lebih dulu ya, satu. Atau bisa jadi tidak menggunakan medan magnet tetapi medan gravitasi. Kalau secara saintifik atau teknologi sebuah benda bisa menghasilkan medan anti gravitasi, maka itu bisa melayang. Seperti kalau seseorang berada di luar angkasa ya, tidak ada gravitasi yang bekerja padanya, maka dia bisa melayang. Nah, atau di dalam stasiun-stasiun latihan para astronot yang menghasilkan medan anti gravitasi sehingga astronot itu bisa melayang. Nah, teknologinya itu sangat maju mengarah ke sana. Manusia belum sepenuhnya menguasai itu atau masih dalam proses untuk menguasai itu, tetapi mereka ternyata lebih dahulu sudah memiliki teknologi itu. Dua. Yang ketiga yang menarik adalah mereka bisa bergerak zigzag ya, manuver-manuvernya itu sangat ekstrim. Bisa zigzag, bisa tiba-tiba melesat kencang, bahkan bisa menghilang. Menghilang, tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Itu kalau secara teori dimensi menunjukkan bahwa mereka boleh jadi lepas dari dimensi ini masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, sahabat sekalian, dari beberapa data ini kita menjadi punya pikiran, jangan-jangan ini memang adalah teknologi dari bangsa yang berada di dimensi lebih tinggi. Yang kita sudah melakukan kajiannya selama beberapa episode ini, yang oleh Al-Quran itu disebut sebagai bangsa jin. Dan kalau kita telusuri dari dalam Al-Quran, itu memiliki kemiripan-kemiripannya. Apa yang diinformasikan oleh Al-Quran? Yang pertama, bangsa jin itu diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia, sehingga dia memiliki peradaban yang lebih tua dibandingkan dengan peradaban manusia. Nah, kita sudah membahas tentang itu di episode-episode yang lalu, tetapi saya bacakan ayatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 27, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Jadi peradaban bangsa jin itu jauh lebih tua dibandingkan manusia. Dan mereka adalah makhluk yang diciptakan berbadan energi, dari energi panas, sehingga sangat memahami tentang karakter dari energi itu. Mereka memiliki teknologi yang lebih mumpuni, lebih hebat, lebih maju terkait dengan eksplorasi energi itu. Ada sebagian kawan di dalam forum kita ini yang mengatakan bahwa jin itu sesungguhnya adalah manusia juga yang memiliki kecerdasan dan sebagainya. Tetapi sebetulnya itu dimentahkan oleh informasi dari dalam Al-Quran sendiri, karena berkali-kali Allah menyebutkan jin dan manusia itu dalam diksi yang berbeda. Artinya jin itu bukan manusia, manusia itu bukan jin. Kemudian digambarkan lagi bahwa jin itu terbuat dari energi, dari panas api, sedangkan manusia dari tanah. Sangat eksplisit, itu bukan sebuah simbol ya yang dianggap oleh kawan kita di forum ini. Itu boleh saja sebuah simbol api, panas, emosional dan sebagainya, tapi itu menyalahi informasi dari dalam Al-Quran yang dengan tegas mengatakan berkali-kali bahwa bangsa jin dan bangsa manusia itu adalah dua hal yang berbeda, yang kedua-duanya itu diperintahkan untuk beribadah dan bisa masuk neraka atau mendapatkan balasan kebaikan dan seterusnya. Oke, sahabat sekalian, Al-Quran menceritakan bahwa peradaban bangsa jin ini lebih tua dibandingkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua,
Al-Quran menginformasikan bahwa bangsa jin ini menempati ruang dimensi yang berbeda, yang kata Al-Quran mereka bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, dimensinya lebih tinggi. Itu diceritakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi selain menggambarkan peradaban mereka yang lebih tinggi, menguasai teknologi energi yang lebih maju dibandingkan kita, Al-Quran juga menggambarkan bahwa mereka bisa masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi, sehingga dalam kesaksian-kesaksian tentang penampakan alien dan UFO, itu mereka tiba-tiba bisa saja menghilang. Ketika dikejar, ya didekati, tiba-tiba lenyap atau melesat dengan kecepatan yang tinggi dan seterusnya. Jadi ada kemiripan fenomena antara apa yang disebut sebagai alien, UFO, UAP dengan bangsa jin yang diinformasikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Apalagi di ayat-ayat yang lainnya lagi Allah bercerita tentang bangsa jin itu yang memang memiliki keingintahuan yang sangat besar terkait dengan informasi-informasi angkasa luar. Digambarkan dalam surat jin misalnya bahwa mereka pernah menduduki atau punya tempat di langit di kawasan-kawasan orbit tertentu, di mana di sana mereka memiliki stasiun-stasiun pengamatan, stasiun observasi yang seperti dimiliki oleh manusia sekarang ini. Kita memiliki misalnya teleskop ya di orbital bumi, atau bahkan teleskop-teleskop di luar orbital itu yang mengitari matahari seiring dengan perputaran benda-benda langit atau planet-planet di dalam tata surya kita. Itu diceritakan oleh Al-Quran. Mereka ingin mengetahui langit dan menduduki tempat-tempat tertentu di angkasa itu. Itu sejak zaman dulu katanya ayat itu. Nah, ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Jin ayat 8 sampai dengan 10. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harusan sadida wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan suluh-suluh berapi. Wa anna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan informasi. Tetapi sekarang barang siapa yang mendengar-dengarkan seperti itu akan menjumpai suluh berapi yang mengintai. Wa anna la nadri asyarrum urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang-orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka. Jadi ayat ini, rentetan ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bangsa jin itu juga memiliki curiosity, keingintahuan yang besar terkait dengan langit itu. Sementara mereka mengatakan tidak tahu apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat, membawa kebaikan atau keburukan bagi penghuni bumi ini dan seterusnya. Tetapi diceritakan dengan tegas di ayat itu bahwa mereka pernah memiliki tempat-tempat di ketinggian, di angkasa itu sebagai tempat-tempat observasi untuk memahami tentang langit dan seterusnya. Nah, di ayat yang lain lagi Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman yang menggambarkan dengan jelas tantangan dari Al-Quran, tantangan dari Allah kepada masyarakat jin dan manusia untuk melakukan penerbangan yang melintasi, menembus langit ke arah angkasa luar, yaitu di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan atau sultan. Ayat ini sangat menarik karena memberikan minimal dua informasi kepada kita. Yang pertama, yang disebut duluan itu adalah ya ma'syaral jinni wal insi.
wahai masyarakat jin, bangsa jin dan manusia. Ini menunjukkan urutan peradabannya, seperti yang sudah dijelaskan di ayat yang lain, bahwa jin itu diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Nah, terkait dengan penerbangan ke luar angkasa ini, ternyata Al-Quran juga menempatkan penyebutan, ya, urutan penyebutan dari bangsa jin itu didahulukan dibandingkan dengan manusia. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai masyarakat jin, bangsa jin dan manusia. Jika kalian ingin menembus ke langit, ya, melintasi dan menembusnya. Karena memang itu kalau kita kaji lebih jauh itu menembus lapisan-lapisan atmosfer. Jadi bukan cuma melintas, tapi juga menembus, bahkan boleh jadi menembus batas dimensi. Jika kalian ingin melintasi dan menembusnya, maka lakukanlah, dan kalian tidak akan bisa melakukan kecuali dengan sultan, dengan kekuatan, teknologi, ilmu pengetahuan, pendanaan, dan sebagainya, yang menyebabkan proyek itu bisa terrealisasi. Jadi dua hal yang menarik, di satu sisi menyebut jin lebih duluan, dan yang kedua di situ menyebutkan bahwa manusia dan jin itu bisa memiliki teknologi untuk melakukan perjalanan, ya, secara transportasi, teknologi maju untuk melintasi langit dan bahkan menembus lapisan-lapisan langit, baik itu atmosfer maupun boleh jadi lintas dimensi. Karena itu dalam kesaksian-kesaksian tentang munculnya penampakan alien itu atau UFO itu, kadang-kadang diperoleh kesaksian bahwa mereka tiba-tiba lenyap, hilang, bahkan muncul di belakangnya atau muncul di arah yang berbeda. Itu hanya bisa dijelaskan secara saintifik kalau mereka itu berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulannya dari kajian kita kali ini? Dikaitkan dengan kajian-kajian yang lalu yang sudah kita lakukan, bahwa sangat boleh jadi penampakan dari UFO, penampakan dari alien itu sesungguhnya adalah penampakan dari bangsa jin, di mana Al-Quran menggambarkan mereka sebagai bangsa yang memiliki peradaban lebih dulu dan peradaban lebih tinggi dibandingkan manusia. Mereka muncul di dimensi kita sesuai dengan kehendak mereka, tetapi kalau kemudian mereka berkehendak lenyap, lepas dari kejaran baik secara radar, ya, teknologi manusia atau pengamatan kita, maka dia masuk saja ke dimensinya yang lebih tinggi. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita kali ini, sebuah kajian yang menarik, dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua dan mengarahkan kita atau memotivasi kita semua, ya, untuk melakukan observasi-observasi, kajian-kajian, analisa dan sebagainya secara saintifik untuk memahami makhluk Allah yang namanya jin, yang ternyata itu berada di dimensi yang lebih tinggi sebagai bagian dari alam semesta yang menurut pengetahuan modern, ya, fisika modern, ternyata memiliki lapisan-lapisan langit yang memang berdimensi semakin tinggi, yang oleh Al-Quran disebut sebagai sab'as samawat, langit yang berlapis 7. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.